Namaku Arya. Ceritaku ini berawal saat aku sedang berlibur di rumah saudaraku di daerah Pagarsi. Aku berlibur di rumah bibiku. Kebetulan bibiku itu sedang sakit, dan sakitnya lumayan parah. Tidak hanya itu, dia pun tidak kunjung sembuh. Sudah hampir sekitar 3 tahun lamanya. Keluarga sebenarnya sudah pasrah. Berbagai macam obat terapi sudah dilakukan. Hasilnya, kini bibiku itu hanya terbaring lemas di ranjangnya. Dan sanak keluarga kadang bergantian untuk menjaga bibiku itu. Kecuali aku belum pernah menjaga bibiku. Sekali aku pernah melihatnya. Ya, kamu bisa bayangkan. 3 tahun sakit, fisiknya pun sudah kurus. Aku agak sedikit merinding melihatnya. Sampai saat itu aku kebagian untuk menjaga bibiku itu. Kebetulan saat itu malam Jumat. Jam 8 malam aku sampai di sana. Aku mulai menjaga bibiku itu. Kebetulan saudara yang lain sedang berkunjung ke rumah saudaraku yang lain juga karena ada yang lahiran. Aku sudah menyenguknya terlebih dahulu. Dan kini bergantian aku yang menjaga bibi. Rumah ini sepi sekali. TV-nya rusak. Bisa dibilang aku sedikit bete karena tidak ada hiburan dan menunggui orang yang sakit. Menurutku menunggu adalah hal yang membosankan. Sampai sekitar jam 10 malam, aku teringat ada program Nightmare Site di Arden Radio. Daripada tidak ada hiburan dan sepi, aku pun mendengarkan Nightmare Site itu streaming dari handphoneku. Aku mendengarkannya di samping bibiku yang sakit. Bisa dibilang aku mendengarkan Nightmare Site sendirian karena memakai headset dan bibiku juga sedang tidur. Kenapa kamu jahat sama saya? Ya Tuhan, aku segera beranjak ke arah pintu. Saat itu sedang cerita pertama. Tidak ada siapa-siapa. Aku dengarkan beberapa saat. Tidak terjadi apa-apa. Katanya dengerin sendirian suka digangguin. Mana? Masih gak ada yang nongol tuh hantunya. Begitu kataku. Hingga saat cerita kedua berlangsung, aku sejenak beranjak pergi untuk buang air kecil. Kebetulan di rumah bibiku itu belum memakai pompa air. Jadi untuk menyiramnya dan kebutuhan air, di sana aku harus menimba di sumur yang
ada di belakang rumah. Karena itu salah satu sumber air di sana. Sumur itu. Setelah selesai buang air, aku pun kembali ke kamar bibi. Dan ketika aku akan masuk ke kamar, sekelebat aku melihat ada sesuatu yang bergerak cepat di sebelah ranjang bibiku. Entah apa itu. Yang jelas kelebat itu berwarna putih. Benar ternyata. Mulai diganggu setan nih. Begitu kataku dalam hati. Aku coba untuk menanggapinya biasa. Lalu lanjut mendengarkan nightmare dari handphoneku itu. Bibiku kulihat terlelap tidur. Bibi tidur di atas ranjang, sedangkan aku atau yang jaga biasanya menunggu dan tidur di karpet yang ada di lantai. Sebenarnya ada kursi di sana. Cuman jika tidur di kursi, pasti tidak akan enak. Aku pun sudah mulai mengantuk dan mengambil posisi tidur di lantai karpet di sebelah ranjang bibiku itu. Hingga tak berapa lama, aku pun terlelap, tertidur. Sampai aku terbangun karena mendengar ada yang menimba air sumur. Siapa sih? Udah pada pulang kita. Setengah sadar aku pun bangun dan menuju ke arah sumur. Suara kerekan timbaan air sumur itu masih terdengar, seperti ada yang menariknya. Menarik ember dari dasar sumur. Dan ketika aku sampai di sumur, kulihat ember sumur itu sudah setengah naik ke atas, lalu ember itu terjatuh lagi. Loh, udah jelas tidak ada siapa-siapa di sana. Bulu kuduku merinding. Ada yang menimba air di sumur itu. Tapi tidak ada wujudnya. Segera aku pun kembali ke kamar bibiku dan langsung menyelimuti diriku dengan selimut. Aku coba menjamkan mata, tapi tidak bisa. Sampai aku dengar suara berdenyit dari ranjang bibiku itu. Mungkin bibiku juga terbangun, atau mungkin sedang berganti posisi tidur, entahlah. Aku pun tidak terlalu peduli. Sampai kali ini ku dengar suara menangis. Wah, kenapa
sini, Bibi? Kok nangis? Nggak bisa tidur kita. Aku yang tadinya niat untuk tidur kembali, kali ini menjadi terganggu. Khawatir aku pun bangun saat ku buka selimut. Astaga! Di bawah ranjang bibiku itu, tepat di sebelahku, kulihat terbaring sosok yang terbalut kain kafan lusuh. Sosok pocong di bawah tempat tidur bibiku itu. Ya, pocong yang terbaring membelakangiku tepat di hadapanku sekarang. Ternyata sosok itu yang menangis. Kontan aku pun bangun. Kulihat Bibi masih dalam posisinya tertidur. Yang kulihat itu apa benar nyata atau hanya imajinasiku saja? Aku memastikannya dan mengintip lagi perlahan ke kolong tempat tidur bibiku itu. Pelan. Dan tidak ada apa-apa. Kosong, sama seperti sebelumnya. Aku pun bangun dan ketika aku kembali berdiri, kini kulihat duduk di sebelah bibiku di atas tempat tidur itu sosok pocong yang tadi kulihat. Pocong itu menunduk sambil melihat bibi sambil menangis. Sekilas kulihat wajahnya hancur dan sekitar wajahnya juga di kain kafan itu bercak-bercak darah kering terlihat melusuhi kain kafan itu. Sosok pocong itu menggerakkan badannya maju mundur seperti sedikit membungkuk, lalu naik lagi sambil melihat ke arah bibiku itu. Tapi terdengar senandungnya seperti menangis. Aku hanya bisa terdiam, tidak bisa bergerak. Kakiku seakan terkunci di lantai. Badanku pun seakan dipaksa untuk melihat sosok itu. Sampai sosok pocong itu menoleh ke arahku. Kini wajahnya semakin terlihat jelas. Wajah perempuan pucat dengan hancur, juga berlumuran darah. Darah-darah kering yang keluar dari wajahnya itu. Matanya membelalak melotot ke arahku. Saat itu pun aku memejamkan mata aku dan napasku mulai sesak, lalu aku pun tidak sadarkan diri lagi. Ketika aku terbangun, kulihat jam sudah pukul 5 pagi. Bergegas aku keluar dari kamar bibiku itu dan menunggu di luar rumah saja. Di sana kulihat ada Pak Ustadz yang
baru pulang dari masjid. Menemukanku ketakutan di depan rumah itu. Dia lalu menghampiriku dan bertanya. Aku pun menceritakan apa yang ku alami barusan. Pak Ustadz bilang kalau rumah itu memang ada penghuninya. Sudah 2 kali rumah itu diruqyah, namun ada yang bandel dan susah diusir. Salah satunya yang kulihat itu pocong yang kutemukan di bawah ranjang atau tempat tidur bibiku. Katanya di sana juga ada sosok lain, yaitu sosok kuntilanak dan anak kecil. Pantas saja semalam aku diganggu karena mungkin aku sompral dan juga mendengarkan nightmare saya sendirian dan berkata-kata aneh, seperti menantang mereka yang sudah jadi penghuni lama di sana. Tak lama keluargaku pun berdatangan. Pagi itu aku ceritakan yang ku alami semalam pada keluarga bibiku. Katanya memang rumah itu ada penghuninya. Tak jarang yang jaga sendirian saudara-saudaraku diganggu dan melihatnya. Mereka bilang jangan ceritakan tentang mereka atau mengusik mereka kalau tidak mau didatangi. Dan katanya pun mungkin ini ada kaitannya dengan bibiku. Dan benar kata orang-orang kalau orang yang sudah sakit parah dan agak lama suka ditungguin oleh makhluk halus. Walau alam. Namun pengalaman yang ku alami itu membuatku sampai sekarang sangat ketakutan jika harus membayangkan sosok pocong itu. Dan aku jadi sedikit trauma jika harus menengok ke kolong tempat tidur. Aku masih takut sosok itu ada di bawah tempat tidur. Setelah itu aku tidak pernah datang ke rumah itu lagi. Walaupun aku ke rumah nenekku yang jaraknya dekat dengan rumah itu. Sekarang keluarga bibiku sudah pindah dan rumah itu kosong. Entah siapa penghuninya sekarang. Apakah sudah dihuni atau masih kosong? Yang jelas, setidaknya aku terlepas dari bayangan pocong itu.